Halo temanku-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Minggu, tanggal 30 Maret tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah yang menceritakan antara hubungan Bu Haji Sarah dengan Ahmad, seorang lelaki paruh baya yang bekerja sebagai penjual kue apem. Suaminya, yang biasa bekerja di pelayaran, telah pergi beberapa bulan yang lalu, meninggalkan dia sendiri dengan rumah besar yang terasa semakin sunyi. Sejak suaminya pergi, segala rutinitas hidupnya berubah. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang berlarian. Tidak ada lagi suara-suara canda yang terdengar dari ruang keluarga. Hanya ada keheningan yang hampir selalu mengisi setiap sudut rumah. Hatinya terasa kosong, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan segala kemewahan yang ada di sekelilingnya. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya merasa sedikit tenang. Kedatangan abang tukang kue apem keliling setiap sore. Di waktu yang hampir sama, abang kue apem akan datang menjajakan dagangannya. Meski hanya sebatas percakapan singkat, Bu Haji Sarah merasa sedikit terhibur. Ia akan membeli selembar 2 apem sambil berbincang ringan tentang cuaca, tentang kabar-kabar yang dibawa oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Abang tukang kue apem ini, yang bernama Ahmad, adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh tegap. Wajahnya selalu terlihat ramah dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Tidak banyak yang tahu tentang Ahmad, kecuali bahwa dia adalah seorang lelaki sederhana yang hidup dalam keseharian yang penuh rutinitas. Setiap hari, ia berkeliling dari rumah ke rumah, menjual kue apem yang menjadi andalannya. Tidak ada yang istimewa tentang kehidupannya, namun ada sesuatu yang berbeda pada hari-hari ketika dia mulai mendekati rumah Bu Haji Sarah. Pertemuan mereka pertama kali terasa biasa saja. Ahmad datang, menawarkan kue apem, dan Bu Haji Sarah membeli beberapa untuk menemani waktu senggangnya. Namun, semakin sering pertemuan mereka terjadi, semakin terasa ada kedekatan yang tak terucapkan. Bu Haji Sarah merasa nyaman berbicara dengannya. Ahmad menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesahnya tentang suaminya yang jauh di luar negeri. Pada suatu sore yang mendung, ketika hujan mulai turun, Ahmad datang dengan wajah yang sedikit berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tidak biasa, sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Bu Haji Sarah merasa ada sesuatu yang berubah, namun ia tidak tahu apa. Ia memutuskan untuk membuka pintu dan menyambutnya, berharap bisa sedikit melupakan kesepiannya untuk sementara. Hatinya berdebar saat melihatnya, seolah ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meskipun itu hanya perasaan yang terpendam dalam diam. Ahmad hanya tersenyum, namun senyum itu terasa berbeda. Ketegangan itu semakin terasa saat mereka berdiri berhadapan di pintu rumah yang setengah terbuka. Momen yang tak terucapkan itu seperti sebuah perasaan yang hendak disampaikan, namun tidak bisa diungkapkan begitu saja. Namun, seperti biasa, Ahmad meninggalkan rumah Bu Haji Sarah tanpa mengatakan lebih banyak. Langkah kakinya terdengar menjauh, tetapi perasaan itu tetap menggelayut di dalam hati Bu Haji Sarah. Dia merasa ada sesuatu yang sedang berkembang, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan begitu saja. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan meskipun hari-hari Bu Haji Sarah terus berjalan dengan kesendirian, sesuatu yang aneh mulai terasa. Semakin sering Ahmad datang ke rumahnya, semakin dalam pula kedekatan yang terbentuk antara mereka. Terkadang, pertemuan mereka berlangsung hanya 10 menit. Namun perasaan itu mulai menggantung di udara, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di antara mereka. Setiap kali Ahmad datang dengan senyum ramah dan sapaan yang tulus,
Bu Haji Sarah merasa sedikit lebih hidup. Percakapan mereka mulai berlarut. Tidak hanya tentang cuaca atau kabar dari sekitar rumah, tetapi juga tentang kehidupan pribadi masing-masing. Ahmad, yang biasanya hanya berbicara singkat, mulai membuka diri lebih banyak. Ia menceritakan tentang hidupnya yang sederhana, bagaimana ia bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan betapa pentingnya pekerjaan yang ia lakukan meskipun terlihat sepele bagi orang lain.
Perasaan itu semakin kuat. Namun Bu Haji Sarah berusaha untuk tetap menjaga jarak, setidaknya dalam kata-kata. Ia tahu bahwa perasaan seperti ini bisa berbahaya bagi kehidupan rumah tangganya. Meskipun jauh dari sempurna, masih ada ikatan yang tidak bisa diabaikan. Tapi di sisi lain, perasaan yang ia rasakan terhadap Ahmad terlalu kuat untuk dibiarkan begitu saja. Setiap sore, mereka mulai berbicara lebih lama. Ahmad mulai datang sedikit lebih awal, dan pertemuan mereka berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Bu Haji Sarah mulai menantikan kehadirannya, walaupun ia mencoba menutupinya dengan senyum yang ramah. Namun, setiap kali ia membuka pintu untuk menyambut Ahmad, ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, perasaan yang tak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Suatu hari, saat hujan turun dengan derasnya, Bu Haji Sarah merasa lebih cemas dari biasanya. Ia menunggu kedatangan Ahmad, namun ketika pintu dibuka, hanya angin yang menggoyangkan daun-daun di sekitar rumah. Ahmad tidak datang hari itu. Keheningan terasa lebih berat dari biasanya, dan perasaan cemas itu terus menggerogoti hatinya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Bu Haji Sarah berusaha untuk tetap tenang, perasaan yang tumbuh di dalam dirinya semakin sulit untuk disembunyikan. Ahmad datang hampir setiap hari, membawa kue apem yang masih hangat dan berbicara dengannya lebih lama dari sebelumnya. Keakraban yang terjalin begitu mendalam, namun semakin hari semakin sulit untuk diabaikan. Bu Haji Sarah merasa hatinya berdebar setiap kali Ahmad mengucapkan kata-kata manis atau memberikan senyum lembutnya. Suatu sore, ketika hujan turun deras seperti biasa, Bu Haji Sarah duduk di beranda rumah, menatap langit yang gelap, merasa ada sesuatu yang menggantung di udara. Meskipun ia berusaha untuk menyangkal, hatinya tidak bisa lagi menipu. Ia merasakan sesuatu lebih dari sekadar rasa terima kasih terhadap kebaikan Ahmad. Ada getaran yang lebih dalam, sesuatu yang sudah lama ia pendam sejak suaminya pergi bekerja di pelayaran. Ahmad tampak berbeda hari itu. Ada kesan cemas di wajahnya saat dia tiba di rumah Bu Haji Sarah. Ia membawa keranjang apem seperti biasa, namun langkahnya kali ini tampak lebih lambat. Senyumnya tidak secerah biasanya, dan matanya terlihat penuh pertanyaan. Setelah itu, keduanya terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa menggantikan ketegangan yang ada di udara. Semua yang mereka rasakan tertahan di antara keduanya, sementara hujan terus turun dengan deras, menyelimuti malam itu dengan suasana yang penuh ketegangan dan kebingungan. Setelah beberapa lama, Ahmad mengangkat keranjang apemnya dan berkata dengan suara lembut. Saat Ahmad beranjak pergi, Bu Haji Sarah berdiri di depan pintu, menyaksikan kepergiannya. Hatinya berdebar dan perasaan yang mulai menguasainya membuatnya merasa lebih bingung dari sebelumnya. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini sudah memasuki titik yang tak bisa mundur lagi. Yang bisa ia lakukan hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi,
Pagi itu, Bu Haji Sarah duduk sendirian di dapur, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Hujan semalam membuat suasana di luar rumah menjadi lebih sepi, dan hatinya pun ikut terasa hampa. Terkadang, ia merasa bahwa hidupnya seperti berjalan di tempat. Suami yang bekerja di pelayaran jauh di sana tidak bisa memberikan perhatian yang ia harapkan. Dan Ahmad, meskipun penuh perhatian, selalu membuat hatinya nyaman dengan perasaan yang tak bisa ia pahami. Namun, pada pagi itu, setelah percakapan panjang yang ia lakukan dengan Ahmad malam sebelumnya, Bu Haji Sarah merasa bahwa semuanya mulai jelas. Perasaan yang selama ini ia coba tolak kini mulai menguasainya, dan setiap detik yang berlalu seolah menjadi beban yang semakin sulit untuk ditanggung. Ahmad sudah berulang kali datang, menawarkan perhatian yang ia butuhkan. Namun, Bu Haji Sarah semakin merasa bingung antara menjaga kehormatan suami yang jauh di pelayaran dan rasa yang semakin besar kepada Ahmad. Ia mulai merasa terjebak dalam sebuah dilema yang tak bisa ia hindari. Bu Haji Sarah menatap mata Ahmad dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki untuk Ahmad tidak akan hilang begitu saja. Tetapi ia juga sadar bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Ia harus memikirkan keluarga, suaminya, dan masa depan mereka. Namun, ia tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Setelah beberapa lama, Ahmad berdiri dan mengangkat keranjang apemnya. Saat Ahmad berjalan keluar, Bu Haji Sarah berdiri di pintu, menatap kepergiannya dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil, dan ia hanya bisa berharap bahwa ia akan menemukan jalan yang benar. Jalan yang akan membawanya menuju kebahagiaan tanpa merusak apapun. Namun, satu hal yang pasti, ia sudah tidak bisa menghindari perasaan ini lagi. Sekarang, semuanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap keputusan dalam hidup, sekecil apapun pasti memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Kadang, kita harus memilih antara perasaan dan kewajiban, antara cinta dan tanggung jawab. Bu Haji Sarah mengajarkan kita bahwa meskipun perasaan bisa berubah, kita tetap harus berani menghadapi kenyataan dan memilih jalan yang benar demi kebahagiaan yang sejati. Kehidupan penuh dengan pilihan, dan kadang kita perlu berani mengambil keputusan meski itu sulit. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.
Halo teman-temanku, semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah antara bapak mertua dengan menantunya. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mila, 28 tahun, janda muda yang baru 2 tahun kehilangan suaminya karena kecelakaan. Dia tinggal di rumah mertua bersama anak semata wayangnya, Reza, 5 tahun, karena belum punya tempat tinggal sendiri. Seorang wanita yang masih segar, anggun dan penuh kesabaran. Tapi kesepian yang menggerogoti perlahan membuatnya lemah. Pak Hendra, 50 tahun, ayah mertua Mila. Pria yang berwibawa dan keras di luar, tapi menyimpan kegelisahan di dalam. Istrinya sering sakit-sakitan dan tak lagi memperhatikannya. Sejak Mila tinggal di rumahnya, ada perasaan terlarang yang tak bisa ia abaikan. Bu Rina, 48 tahun, istri Pak Hendra yang mulai rapuh karena penyakit jantung. Dia sangat menyayangi Mila seperti anak kandungnya sendiri, tanpa pernah tahu ada bara yang perlahan menyala di antara suami dan menantunya. Beberapa hari kemudian Mila duduk di teras rumah, mengawasi Reza yang bermain dengan mobil-mobilannya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan kegelisahan yang semakin sering mengusik pikirannya. Tapi ia tidak bisa mengabaikan bagaimana Pak Hendra kini sering mencuri-curi pandang. Bagaimana pria itu pura-pura bersikap biasa di hadapan Bu Rina. Tapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa disembunyikan. Dan yang lebih parah, Mila menyadari bahwa ia pun mulai menantikannya. Langkah berat terdengar dari belakang. Pak Hendra berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja yang lengannya digulung sampai siku. Mata mereka bertemu dan kali ini, tak ada yang berusaha berpaling lebih dulu. Mila seharusnya mundur. Seharusnya mencegah ini sebelum semuanya melewati batas. Tapi ia tidak melakukannya. Karena di balik semua larangan, ada sesuatu yang ia rindukan. Pak Hendra juga membeku. Matanya masih tertuju pada wajah Mila, yang kini terlihat panik. Beberapa detik lalu, ia begitu dekat dengannya. Begitu dekat, hingga hanya sedikit lagi batas itu benar-benar terlewati. Di dalam kamar yang gelap, hanya ada mereka berdua dan batas tipis yang semakin menghilang. Dan kali ini, tidak ada lagi yang mencoba menghentikan dosa yang sudah terlalu dalam. Suasana kamar begitu sunyi, hanya ada suara napas Mila yang semakin berat. Pak Hendra berdiri di dekat pintu, dirinya tegap dalam gelap. Ia tidak bergerak, tapi tatapannya begitu dalam, seakan menunggu sesuatu. Di sampingnya, Reza masih terlelap. Napas kecilnya terdengar teratur. Jika saja anaknya bangun sekarang, apa yang akan ia lihat? Suara langkah kaki semakin mendekat. Mila dan Pak Hendra sama-sama membeku. Mereka sudah bermain dengan api, dan kini nyala itu bisa saja membakar mereka kapan saja. Dari celah pintu, Mila bisa melihat Bu Rina berdiri di koridor, dengan tangan bertumpu di dinding. Wajahnya terlihat lelah. Tanpa menoleh lagi ke arah Mila, ia segera melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Mila tetap diam di tempatnya, mencoba mengatur napasnya yang masih tidak beraturan. Pikirannya berantakan. Nyaris saja, rasa bersalah menyelimutinya. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan, keinginan yang masih membara. Mila tahu ini tidak akan berakhir di sini. Dan itu yang paling menakutkan.
Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika Mila menyapu halaman belakang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan rumah, berharap bisa melupakan semua yang terjadi semalam. Tapi itu mustahil, terutama saat ia melihat Pak Hendra berdiri di ambang pintu, menatapnya dari jauh. Mila berhenti menyapu. Tatapan pria itu membuatnya sulit berpikir jernih. Ia harus menjauh. Ia harus menghentikan ini sebelum segalanya berantakan. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Pak Hendra sudah berjalan mendekat. Mila mengalihkan pandangannya. Hatinya berdebar, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut-takut. Jika ia terus membiarkan ini terjadi, suatu saat semuanya akan terbongkar. Ia memikirkan Reza, anaknya yang tak bersalah. Ia memikirkan Bu Rina, yang selama ini begitu baik padanya. Ia memikirkan batas yang seharusnya tidak pernah mereka lewati. Ada pergulatan dalam sorot matanya, tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Karena dosa yang hampir mereka lakukan bisa saja menghancurkan segalanya. Dan kali ini ia memilih untuk berhenti sebelum terlambat. Seminggu kemudian, Mila dan Reza meninggalkan rumah itu. Ia mendapat pekerjaan di kota lain sebagai asisten di sebuah butik. Hidupnya memang tidak langsung membaik, tapi setidaknya hatinya lebih tenang. Kadang di malam-malam sepi, ia masih teringat pada Pak Hendra, tapi bukan dengan rasa rindu atau penyesalan, melainkan dengan rasa lega. Karena ia telah memilih jalan yang benar. Di rumah lamanya, Pak Hendra tetap menjalani hidupnya. Ia lebih memperhatikan Bu Rina, lebih sering menghabiskan waktu bersamanya. Mungkin pengalaman dengan Mila telah membuatnya sadar akan sesuatu yang lebih berharga. Dan di suatu tempat di antara kisah yang pernah hampir menjadi dosa, mereka berdua sama-sama belajar bahwa ada cinta yang memang tidak seharusnya dimiliki. Namun ada juga cinta yang harus diperjuangkan. Dan kali ini mereka telah memilih cinta yang benar. Mila berdiri di balkon kecil apartemennya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Angin sore mengelus wajahnya, membawa aroma hujan yang tertinggal sejak siang tadi. Di dalam, Reza tertawa kecil sambil memainkan mainannya. Suaranya memenuhi ruangan kecil itu, menghangatkan hati Mila. Sudah 6 bulan sejak ia meninggalkan rumah mertuanya. 6 bulan sejak ia memilih untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang.
Di tempat barunya ini, ia bukan lagi seorang menantu yang terjebak dalam godaan. Ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang membangun kehidupan baru untuk dirinya dan anaknya. Kadang di malam-malam sepi, bayangan Pak Hendra masih muncul di pikirannya. Bukan dengan kerinduan atau penyesalan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberinya pilihan. Dan kali ini, ia telah memilih yang benar. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Pak Hendra sekarang. Tapi ia yakin pria itu telah kembali ke jalannya sebagai suami yang setia. Mila menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Masa lalu akan selalu ada. Tapi ia tidak lagi menjadi tahanannya sekarang. Yang terpenting adalah hari ini dan masa depan yang lebih baik. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.